saya ucapkan terima kasih buat eh, Akang Ece semua di sini yang sudah berkenan hadir ya sebelumnya gitu dan eh, bisa dibilang mungkin Kang Yungki mangga tiasa di suaranya di ini unmute biar ada temennya saya kalau ngomong sendiri Ya. suka grogi gitu. Nah, jadi memang warung KAFP ini gitu ya kalau kalau mungkin Akang Ece sedikit diingatkan ya, memang sudah ada itu semenjak bulan apa ya, Januari atau Februari kemarin ya, karena kita secara agresif itu membuat sebuah webinar itu yang dilaksanakan kalau nggak salah 2 minggu atau mungkin sebulan sekali gitu. Dan ini memang diagendakan oleh eh, tim publikasi gitu kan untuk memfasilitasi acara ngumpul di KAFP. Nah, eh, pada saat itu memang di ini ya diundi ya dalam tanda kutip bukan diundi di istilahnya disayembarakan gitu kan namanya apa gitu kan. Nah, waktu itu muncullah nama warung KAFP dengan mungkin kepanjangannya Wadah Ngariung. Nah, Wadah Ngariung ini ternyata alhamdulillah gitu ya bisa memfasilitasi untuk kegiatan sharing ilmu gitu kan, sharing pengalaman gitu kan, yang sudah dilaksanakan via Zoom ini sekaligus melalui juga YouTube dan Facebook gitu kan. Nah, eh, tetapi yaitu sebetulnya gitu ya, karena memang simple ya acaranya kalau sempat disinggung oleh Kang Arya itu ini cuman ya wadah ngariung jadi sifatnya bisa nggak perlu formal gitu jadi kita bisa ngumpul gitu kan secara reguler lewat Zoom atau hanya sekedar nyimak aja karena mungkin lagi nyetir atau apa kita bisa lah nyalakan fasilitas dengan apa teknologi Zoom ini karena ini saya kira di zaman pandemi dan informasi seperti ini kita harus melek teknologi ya terutama untuk menyangkut informasi. Nah kemudian eh, ceritanya ini ya ceritanya ini sifatnya spontan ya Kang Yungki mungkin ya sambil ngobrol-ngobrol ya Kang Yungki ya jadi pada saat Selasa kemarin ya Kang ya gitu kan Ya. dulu memang kita sempat WA gitu kan ayo ketemu yuk gitu kapan kira-kira ada waktu untuk ketemu karena memang sempat terkendala juga karena PPKM dan lain hal gitu kan tapi akhirnya ketemu juga setelah saya selesai vaksin di Lebak Bulus, langsung saya disamperin sama Kang Yuki gitu kan. Dibawa ke Kang Lewi ya, di tempatnya itu Lewi Organik gitu. Disitulah kita ada obrolan gitu. Ada obrolan mengenai eh, pentingnya untuk eh, istilahnya mengumpulkan gitu kan warga KFP gitu kan dan sharing gitu kan tetapi tidak hanya menyangkut apa ya kalau saya pikir di saat pandemi seperti ini mungkin kita kayak terdistraksi dengan hal-hal eh, yang bisa dibilang ya seperti kayak COVID segala macam gitu ya yang mungkin ya cukup lelah juga kita menghadapi itu tapi di sisi lain eh, saya ketemu dengan Kang Yuki ini yang ternyata memiliki pandangan-pandangan yang luar biasa gitu mengenai ekonomi, mengenai koperasi ya gitu. Nah, disitulah akhirnya ngobrol, Kang, sebenarnya teh istilah warung, wadah ngariung teh, ya sebenarnya warung gitu ya. Kalau kita ngobrol aja datang obrolan warung itu kan kurang lebih hal-hal yang istilahnya apa sih yang bisa kita jual harusnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya produk atau punya apa gitu kan, harusnya kita bisa memunculkan atau menunjukkan itu gitu kan sebagai ya tentunya kebanggaan kita sebagai keluarga alumni Fakultas Pertanian gitu. Gitu. Nah, dari situ gitu. Jadi mungkin obrolannya warung KFP untuk yang sesi ini gitu ya, dan mungkin akan kita mulai pada tanggal 4 September kemungkinan pagi ya nggak pagi juga mungkin tetap ya jam 4 gitu kan secara rutin
itu memang ingin khusus ngebahas tentang ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya Akang Ece di sini ada yang memiliki bisnis, terus atau ada yang memiliki ide-ide seputar apa ya pengembangan ekonomi atau mungkin mau sharing lah pengalaman, kayaknya bisa dijadikan momen gitu untuk bisa eh, istilahnya ngariung gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua mungkin bisa bisa istilahnya bertukar ilmu atau pengalaman. Terus yang ketiga mungkin ada hasil yang sifatnya konkret gitu ya. Bisa jadi mungkin setelah ngobrol atau apa bisa ketemu gitu secara langsung, seperti saya ketemu sama Kang Yuki terus ngobrolkan, wah ini bisa dijadikan bisnis apa gitu dan lain-lain seperti itu. Ini maaf ya kalau penjelasan saya suka agak belibet karena biasanya memang ya di kamera ya saya agak susah ini untuk bisa ada di depan depan ini ya sebagai MC karena memang bukan itu basicnya saya. Oke, mungkin sebelumnya ini saya juga lupa memperkenalkan diri ya. Saya Eri Muhtar, saya angkatan 2000 di Jelas dulu KRP nih, ya. 2000 sampai kapan? Terus sambung lagi, kudu jelas. Biar jelas ya. Kudu jelas. Aduh, Kameranya harus itu kalau terbuka. dibahas ceritanya bakal panjang seperti di mobil, Kang. Tapi Iya. yang jelas alhamdulillah saya lulusnya itu 2012. Jelas. Nanti ceritanya mungkin bisa ada sesi tersendiri. Nih, oh iya saya juga merencanakan untuk di sesi kedua ya, setelah tanggal 4 itu tanggal 18 saya mau modal apa mau bongkar-bongkar rahasia seputar pekerjaan saya, seputar live streaming, seputar Zoom meeting gitu karena saya dalam masa pandemi itu eh, memang dihadapkan dengan sesuatu hal yang baru. Ini jujur aja Zoom itu sesuatu hal yang baru, kemudian di istilahnya di blending dengan ilmu ya ilmunya saya di bidang videografi gitu. Jadilah virtual event. Nah, di situ mungkin tanggal 18 saya mau cerita gitu kan. Saya tuh kalau mau bikin virtual event tuh seperti apa sih, alatnya apa, kemudian kalau kita mau sendiri mau memperbagus tampilan menggunakan aplikasi yang open source bagaimana, itu akan saya bedah di situ. Gitu. Jadi saya ngasih tahu dari sekarang aja tanggal 18 gitu. Nah, untuk tanggal 4 kita akan ngebahas tentang eh, milenial dan koperasi gitu. Iya Kang, Kang Yuki, betul kan? Iya, Nah, iya. ini, jadi acara kita ngobrol kali ini mungkin untuk ngebentuk ya acara ini. Jadi bisa jadi masukan gitu kan untuk nanti tanggal 4 itu gimana ya format obrolannya gitu kan. Eh, terus istilahnya mungkin kalau ada ide untuk memasukkan siapa sebagai narasumber sehingga nanti tanggal 4 itu bisa bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Sama juga nanti tanggal 18 saya juga akan buat tanggal 11 saya juga seperti ini hanya untuk istilahnya eh, pertemuan non formal aja ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sebelum nanti minggu depannya di acara sesi warung KFP gitu. Nah, nah ini saya harusnya mungkin ada satu lagi ya, Kang Usda. Tapi sepertinya belum. Tadi Kang sudah. Riki tuh, Kang Riki. Oh, Kang Riki ya. Nah, Itu Kang harus Riki. Kang Riki. Sebentar, Kang Musda sebentar. belum datang. Saya unmute. Tadi mama pindah Kang ke Riki toilet. itu. Kang Riki, wah ini Nah, Kang Riki wajib pesertanya bersuara sama Kang Musda. sudah ada 25 ya. Wow, luar biasa ini. Ini padahal belum acara hari hanya, Kang. Hari hanya kan tanggal 4. Ini baru warm up ya. Warm up betul, baru warm up. Warm dulu lah biasa. Saya tuh lupa ini bukan pakai yang bisa nampung 1000 ya gitu kan. Baru cuma bisa nampung 100, tapi mudah-mudahan bisa bisa inilah tercukupi. Ya, ini ada Kang Riki ya, Kang Riki angkatan 2004 ya. 2014. 2014. Waduh, terima kasih udah bergabung. Terus di sini ada Kang Yuki. Waduh, ini yang saya tunggu-tunggu nih gitu kan. Ini luar biasa obrolan dari kemarin tuh.
mengenai koperasi gitu. Ya, ini jujur aja ini saya baru pertama kali jadi moderator. Kan moderator ini kita ngomongnya ini aja ya, apaan formal aja lah. Ya. Gitu sambil mungkin Tunggu Kang Musa kemana? saya akan coba lepas aja ya untuk unmute themselves, tapi mohon kalau memang ada suara yang agak kurang mengganggu saya mute, jadi tolong jangan ini ya, jangan marah. Gitu. Nah, Kang Yungki, ini Ya. Jadi dari mana mulainya? Dari mana kita mulai ya? Nah itu juga. Ini akang-akang, cece semuanya sebenarnya saya ngarepin jangan saya yang bicara, jadi yang lain. Sebenarnya saya ketemu Kang Eri ini waktu itu dia bikin podcast ya. Oh iya. Podcast sama Ce Yulia ya. Oh iya. Saya di sana waktu dengan Yulia itu saya kagum banget dengan sosok Yulia itu ya, angkatan 80 ya. Yang jago banget travelingnya itu ya, sampai bikin umroh sampai berangkatin berapa? 700 orang ya. Lebih 700 orang lebih. Dengan itu jadi ternyata di angkatan 2000 ini benar jago, ada Kang Riki, ada Kang Musda, ada Kang Andro, ada banyak banget. Jadi kayaknya ini wajib kita untuk sama-sama sharing lah ya. Terus di senior ini sebenarnya ide ini udah lama. Ini sebenarnya ide cita-citanya Kang Dim sama Kang Insaf. Saya cuma ngelaksanain doang gitu. Karena sebagai ketua KFW waktu itu cari gimana caranya untuk ini aja. Jadi ini udah banyak yang turun gunung nih, ada Kang Sony, ada Kang Tunggul, ada Kang Gamal. Udah jago-jago semua nih. Udah Kang Gamal ahli di CPU sama Kang Amal nanti. Kita bikin klaster-klaster lah. Kang Dim dengan Horti dengan Kang Pepen gitu loh. Ada lagi yang bagian mengenai yang perfilman ini Kang Eri, Kang Riki di Horti. Wah, udah sampai bingung. Jadi ada siapa lagi Kang Sony dengan angkutan batu baranya itu takbotnya itu. Ya. Kang Yongki. Ya. Kakaknya punten kayak kelewat ini ketua P-nya kelewat di bensin. Desa Wios. Iya. Apa namanya? Telat. Mungkin kianya punten untuk yang ini kita sapa dulu. Ya, betul. Boleh. Mungkin Kang Eri teh atau yang angkatan muda kurang begitu mengenal atau kurang begitu paham. Sekarang di sini tuh yang ada ya. Yang pertama itu Al Mukarom Kang Dim, anjeunna teh kapungkur Dirjen Hortikultura. Kang Dim. Aya Kang Gamal kapengker Dirjen Perkebunan. Mana itu? Aya Kang Gamal. Aya Kang Arif. Kang Arif ya, itu. Kang Gamal mana Kang Gamal? Aya. Kang Gamal. Nuju jalan. Aya. Tos aya kan. Kapungkur abdi arek penak oge mun hese jeung Kang Gamal. Waduh, punten. Wah, sekali. Aya Kang Arif tuh ayeuna Kang Arif teh di BPPT itu deputy atau director. Kang Arif? Ya. Mana? Direktur, Pak. Direktur, Kang. Direktur naon, Kang? Kapungkur Pusat Teknologi Produksi Pertanian, Budidaya Pertanian, ayeuna Pusat Teknologi Agroindustri pasca panenna. Yanten lengkap di hulu ka hilir. Iya punten ya. Seorang senior dia ngiring ngawulang. Kang Ahmad Kurniadi tadi undang. Deputi BKPM. Undanganana umum Kang, pinten teh acan aya waktos Kang connect. Janten Kang akang-akang yang angkatan 2000-an ya. Ini tidak mudah kita mendapatkan partisipan seperti ini ya. Jadi punten ACN oke. Deputy lu. Deputy Depop. ACN Deputy Depop ta. Abi kira Adi kalau di handphone nggak bisa tukar
Nah, itu seueur aya juragan ingung teh juragan lebah sareng permaduan. Ngung sada atuh ngung. Eta aya Kang Indra teh direktur PIBI ya, direktur PIBI Ikopin, Pusat Inkubasi Bisnis Internasional. Jadi bukan maksud saya memperkenalkan yang punya jabatan atau pernah menjabat, tidak. Tetapi sebetulnya skill set kita tuh source kita tuh hebat ya. Hanya diperlukan hijikeun unggul dan konkret. Ya, konkret. Artinya misalnya gini, nanti tanggal 30 September sampai 3 Oktober ada Lewis Market Collect. KFP dipasihan gratis 1 lapak kasahan nu bade ngeusina. Apa yang diisinya? Kalau diisinya hanya jualan sayur mah itu mah bukan Universitas Unpad, bukan Fakultas Pertanian. Tapi harus ada teknologi di samping itu ya. Apa gitu yang sesuatu yang harus dimanfaatkan karena itu akan ketemu buyer dari mana-mana gitu ya. Jadi mudah-mudahan sekarang bisa ditentukan, dibikin PIC-nya siapa gitunya akan menjadi breakthrough. Jangan sampai nanti Bukalapak keluarga alumni Fakultas Pertanian sama dengan petani biasa gitu ya. Toh terus ada seperti misalnya Kak Arif misalnya kalau boleh ada teknologi sederhana yang bisa ini kan tampilkan aja gitu ya. Tenanawan lah gitu. Oh, apa gitu tah. Mangga Kang Dim, Kang Gama, Kang Yongki, CN, Cedewi, Kang Ingung, saha Kang Acai. Sok punten anu teu absen ku abdi da seueur gitunya. Aya Kang Kutil, Kang Dodi Ganjar, mangga diekeun di nanti dikerucutkan lah kita mau ngapain ya. Koperasi kumaha, apakah mau jadi wacana doang atau mau dijadikan sok dijantankan gitu tah. Terus terang saya di KFP itu amat sangat banyak kekurangannya, jadi tolong dikasih input, dikasih kritik, dan apalagi kalau dikasih support ya, itu alhamdulillah support ini sudah banyak banget gitu ya. Tapi mungkin dengan support yang lebih banyak itu akan lebih hebat lagi. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hatur nuhun Kang Arya lah. Ya itu tadi kelewat juga, memang kita harus ada perkenalannya dulu. Terima kasih Kang Arya. Nah, kita tadi lanjut lagi ke Kang Yungki. Punten tadi kepotong mungkin ya. Jadi tadi itu yang helm yang itu coplok. Ya. Yang hitam. Ya. Terus dilem. Nah, Kang Yuki, kita lanjut ya, lagi kan? Mana? Gitu. Ini mungkin masih sebenarnya masih ngebahas soal yang obrolan, masih lanjutannya soal obrolan yang dari Lewis Organic itu. Jadi ceritanya saya di ini ya istilahnya di apa ya, saya dapat sharing ilmu dari Kang Yungki ini terkait koperasi gitu ya. Ini sebenarnya saya dengar wacana koperasi ini udah cukup sering ya, tapi nggak yang disampaikan Kang Yungki. Bahkan sebelumnya saya sempat ikut sama pengajian RSDI, ini juga ada ya pembahasannya ya. Ya Kang Dim ya, kita sempat ada webinar juga waktu itu dengan Bapak Burhanuddin ya, dan Kiai siapa itu, jadi Kiai Nurjaman. Nah, Nurjaman dia. Jadi terkait koperasi syariah ya Pak ya. Ya, itu boleh saya jelaskan dikit, Kang Eri? Oh boleh silakan. Jadi waktu itu memang komunitas relasi sains dan Islam yang saya
Asuh membuat webinar yang Kang Burhanuddin Abdullah menjadi narasumbernya dengan Kiai Haji Nuruzzaman. Kang Burhan kita udah kenal semua sebagai Rektor Ekopin sekarang, sebelumnya adalah Gubernur Bank Indonesia, sebelumnya juga Menko Perekonomian. Iya. Itu angkatan berapa ya? 64 berapa ya? 67. Angkatan senior lah pokoknya. Iya. Nah, kemudian Kiai Nuruzzaman itu alumni IPB, tapi dia menjadi kiai juga. Setiap Rebo mengasuh tadabbur Quran di YouTube juga. Kemudian duduk di MUI sebagai Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jadi nyambung itu karena jadi membahas koperasi, dan sekarang kita sudah membentuk grup WA yang Kang Yungki, CEN juga ikut di situ. Judulnya rencana tindak lanjut dari webinar itu. Jadi mungkin bagus kalau kita bersinergi. Itu poinnya itu aja. Kalau kita bersinergi untuk melanjutkan ide-ide itu. Ya. Terima kasih. Ya, karena saya juga menyerap dari paparan webinar tersebut, memang koperasi ini memiliki kekuatan untuk memberdayakan ekonomi umat ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, tapi kalau secara praktisnya, saya tuh baru tercerahkan nih dengan adanya Kang Yungki ini ngobrol kemarin di Lewis Organik ini. Karena apa ya? Saya sampai saya kalau mungkin Kang coba di unmute coba. Biar sama Kang juga. Ya saya mau ngejelasin obrolan kemarin, tapi saya agak ini juga ya kurang menguasai masalah itu. Tapi saya melihat kalau ternyata ya, baik kita punya gitu kan dari saving ya, dari tabungan kita gitu ya, itu ternyata dari tahun ke tahun itu mengalami penggerusan gitu ya. Itu tuh sebenarnya kita kayak dirampok gitu ya, tanpa kita sadari nilainya itu berkurang gitu. Dan itu baru saya ya nggak tahu ya, saya memang bukan orang ekonomi ya gitu. Saya seorang artis videografer gitu ya, fotografer, yang tiba-tiba saya dikasih lihat begitu, oh iya ya kok betul juga gitu kan, bahwa kita tuh memiliki uang itu ternyata nilainya itu tidak bisa ini ya tidak fix gitu loh, karena mungkin tergerus oleh nilai inflasi gitu kan, belum oleh nilai tukar gitu kan. Kemudian kalaupun kita mengharapkan dari tabungan, itu ditanya sama Kang Yuki, ini kapan kayanya gitu kan, kapan kita bisa masuk ke kuadran di mana kita tidak lagi istilahnya sebagai atau terlibat secara langsung gitu ya untuk proses mendapatkan untuk proses ekonomi itu. Jadi kalau Kang Yuki jelaskan ada beberapa kuadran ya, mungkin diambil dari bukunya Robert Kiyosaki itu, bahwa ada beberapa kuadran gitu kan, dan kuadran dengan nilai ekonomi paling tinggi itu sebenarnya di sisi investor gitu kan. Nah, disitulah saya juga mau berinvestasi, juga berpikir gitu, karena saya juga punya perusahaan ya, saya dilibatkan dalam sebuah perusahaan. Di situ juga permasalahan pun sama gitu kan, mengenai permodalan gitu kan, investasi yang ternyata butuhnya tuh besar. Jadi saya tuh dihadapkan kalau investasi itu nilainya selalu besar. Nah, pada saat ngobrol sama Kang Lewi ternyata enggak juga gitu ya. Investasi itu ternyata bisa dimulai dari yang terkecil ya, gitu kan. Nah itu gimana Kang, coba Kang? Kok saya dari tadi ngomong kayaknya mulai muter-muter ya. Atau mungkin ada yang ditunjukin lah gitu, biar jadi sebenarnya di sini. Ya saya udah, kalau di grup Kang Dim saya juga
suka ini. Jadi sebenarnya itu kita coba lihat kemarin ya apa ya. Jadi susah kita kalau menceritakan kalau nggak lihat tabelnya. Jadi gini, kesimpulannya bahwa kalau kita itu umpamanya bermain di tidak berpindah dari berdasarkan Robert Kiyosaki dari kuadran E dan S ke kuadran B dan I, ya akhirnya kita akan apa ya? Akan merasakan bahwa apa yang kita kerjakan itu apa ya, tidak, nilai uangnya tidak seberapa gitu. Karena apa? Karena contohnya coba aja pikirkan sama kita sekarang bahwa dengan deposito 3%, potong PPh 15%, netnya 2,45, terus ditambah inflasi 3% minus kita. Gitu loh. Jadi ini yang kita coba pikirin. Sekarang kalau kita mulai kita bergerak berusaha, yaitu kita coba pikirin di mana. Ya kan, sebenarnya banyak alumni yang udah potensial, punya kemampuan, pengalamannya seperti Kang Sony di Takbot, seperti Kang Gamal punya jaringan di mana di kelapa sawit ya Kang Gamal, terus Kang Dim juga mungkin di di sektor yang lain. Nah ini yang potensi ini. Terus udah gitu lagi saya perhatikan di angkatan 90 sampai 2000 ini terjadi lag nih antara contohnya dia memproduk barang, dia lempar ke supplier, dibayarin 45 hari, udah mulai tuh. Kayak Kang Riki udah mulai nggak mau masuk ke sana. Jadi akhirnya dia menjual retail. Kalau jual retail kan konsekuensinya adalah akan sebesar itu. Jadi nanti kita harus pelan-pelan, kita sama-sama bersinergi. Siapa yang punya, yang biasa dulunya di kuadran E dan S, pindah ke kuadran B itu dengan melalui mana lembaganya ada di koperasi. Itu sebenarnya yang kita coba lihat. Contohnya kemarin saya Kang Eng atau dengan perputaran itu berasnya yang hampir berapa tuh 500 ton sebulan ya Mas. Ya kan dia punya kemampuan seperti itu. Jadi beberapa hal yang itu seperti Kang Gamal, saya belum ketemu sama Kang Gamal dengan potensi petani kelapa sawit ya kan, itu kan apapun bisa dapat, pasti ada dapat. Saya simpel banget gitu ya, saya selalu bicara sama Kang Abdullah, itu kasus kacang Garuda bukan orang pertanian, tapi Kang Kacang Garuda itu menguasai semua produk dari mulai ekspor sampai ke sukrok, cuman dari kacang diolah, nggak ditanam, nggak diolah doang, di roasting, udah jadi wah go public. Ini yang kita mungkin ada Kang Ari, mungkin dengan teknologi BPPT-nya kita coba ambil aja tuh minta tolong ke Kang Ari, gimana nih teknologi kita jadi followernya Kacang Garuda minimal, atau followernya itu tuh Kang Gamal pupuk apa gitu di mana di grupnya petani pir ya, pupuk apalagi sekarang kan pupuk organik, pupuk pabrikan agak susah ya Kang Gamal ya. Iya susah. Nah sekarang kan mau nggak mau kita harus cari alternatifnya kan, organik kan. Ya. Nah seperti itu. Jadi Kang Gamal yang tahu mungkin yang jaringannya kemana, cara masuknya itu loh. Ya. Jadi seperti Kang Dim dengan pengalamannya di Horti pasti ada celahnya, pasti ada celah. Ya kita ini yang di sektor orang-orang yang di swasta yang coba masuk di sana. Kalau permodalan nanti kita duduk sama-sama loh, ya kan? Duduk sama-sama, karena saya perhatikan di situ, sayang nanti mungkin tanggal 11 lah, payout rasionya kan gede. Kalau itu kita simpan uang 1 juta, dengan simpanan anggota 250.000, 50.000 per bulan kali 12, 600.000, 850.000. Kalau itu SHU-nya per orang itu SHU-nya koperasi 1 miliar dengan 40% permodalan 400 juta per juta, payout rasionya hampir 500.000 tuh.
500.000 dia nyimpan padahal 600.000. Iya. Jadi payout ratio-nya itu hampir 40% bandingan sama deposito. Iya. Udah nggak arti gitu loh. Tapi kan ini harus benar-benar harus ada orang yang di situ. Saya udah bicara sama Kang Fahmi, Indra Fahmi yang memang udah bidangnya tuh. Ini filosofinya salah atau nggak? Takut salah nanti. Salah dimarahin Kang Burhan lagi, Kang Dim. Wah, celaka saya. Bahwa bisa kualat saya. Udah. Kang Yuki nanti bisa tanggal 4 ya, Kang? Ya, nanti. Jadi ini gambaran aja, Kang Gamal. Coba aja, Kang Gamal. Dengan cost of living umpamanya kita 10 juta, kalau itu umpamanya bunganya cuma 0,5% per tahun, waduh, pusing begini. Karena ini matematik banget ya, Kang ya, gitu. Matematik banget. Jadi itu yang kemarin saya sampaikan sama Kang Heri sampai 3 jam. Nah, dengan payout ratio 400.000 dia nyimpen 600.000 kan itu hampir 40% loh. Dan nggak ada bunga Kang Dim, nggak ada bunga kan di koperasi. Jadi bagi hasil sebenarnya. Nanti Kang Dim lah yang ahlinya itu. Hukum fikihnya kayak gimana saya kurang paham tuh Kang Dim. Tuh ya, itu satu. Yang kedua ada lagi. Kemarin saya ngobrol sama Kang Dim. Kang Dim, coba bayangkan, ya kan? Kita bermain di bulan Masehi, ya Kang Dim ya. Iya. Tapi perikanan itu bulan Hijriah. Bulan Hijriah. Telur itu menetas pada gelap bulan, nggak terang bulan. Itu bulan Hijriah, nggak ada Masehi. Dan itu alamiah banget, nggak tahu nanti karena kebenaran Kang Dim pernah cerita mengenai binatang apa yang saya ingat banget tuh, mengenai hewan apa gitu, saya nggak paham itu, dikaitkan ke sana aja udah jelas gitu. Dan itu ikan itu ada masa tenggang waktu, tidak bisa bertelur. Jadi alamiah banget Kang, jadi nggak bisa diforsir terus gitu. Nah seperti ini kan ada Kang Dim, ada Kang Gamal, ada Kang Denny, ada Kang Tata juga loh. Kenapa Kang? Kang Tata Ismail. Kang Tata Ismail. Tinggal itu duduk sebentar, mungkin 3 jam udah kelihatan itu mappingnya udah sebentar banget gitu. Ada Kang Ari di mana di BPPT. Ya kan, jadi sebenarnya biarlah kelompok yang teknokrat ada di sana, kita ngambil kelebihan dari mereka gitu. Kita juga punya kekurangan di sektor itu aja. Jadi sebenarnya kalau umpama cerita pensiunan udah kita punya hitungan sendiri tuh Kang Dim sama Kang Gamal. Berapa jadi itu seperti itu. Jadi kita coba naikin minimal 1 itu. Kedua, saya kemarin cerita sama Kang Eri, coba bayangkan rumah siapa gitu. Saya punya gambaran dari Tung Desem itu saya sampaikan sama Kang Eri bahwa aset itu secara laba rugi harus positif. Kalau dia negatif itu liability di mana juga. Jadi rumah itu liability, bukan aset. Itu yang pengertian ekonomi seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan ini pada turun gunung semua, kita Kang Eri harus kita bikin segera mungkin mappingnya seperti apa tanggal 11 sehingga mereka nanti kelompok yang E sama S bikin cluster, kelompok I gimana, kelompok B gimana itu. Saya aja kemarin ngobrol sama Kang Eri, waduh, cerita mengenai teknologi media itu antara karakter orang bermain di Instagram, di mana? Di Facebook, di TikTok, sama Twitter itu berbeda-beda. Itu seperti itu. Itu mungkin Kang Dim, Kang Gamal, Kang CEN, Kang Ari. Saya jadi sungkan nih sama Kang Ari karena di BPP itu masih aktif teknologinya. Jadi kayaknya kita perlu dengar dari Kang Ari dulu nih. Teknologi apa yang kita bisa ambil peluangnya sehingga kita tahu gitu. Saya cuma cita-cita kepengen jadi followernya Kacang Garuda aja cukup. Jadi follower Kacang Garuda loh Kang Gamal. Coba bayangin dari Sukro itu jualnya udah kacangnya kecil, bumbunya itunya gede terigu gede, ya kan? Tapi dibeli orang, tapi di kampung. Tapi yang ekspor dibeli juga sama orang di luar tuh gitu. Seperti itu Kang Dim. Jadi baru dari 1 kacang loh Kang, dia nggak nanam loh Kang ini
Kang. Jadi dia mempergunakan potensi itu. Itu yang kita minimal saya bilang sama Kang Abdullah dari dari teknologi hasil bekas Kang Abdullah itu 20 tahun di kacang Garuda. Jadi dia pasti tahu kelebihan kekurangannya Garuda Pro. Itu loh. Sayang banget nih kalau Kang Garuda nggak kita Kang Dim nggak kita ya kan dia pasti tahu ini dia udah tahu itu 20 tahun sih EO-nya Kacang Garuda. Itu. Terus ada lagi 95 Nur Hayati 95. Dia bekas di Ajinomoto, terus dia bekas di Unilever. Sekarang dianya itu jadi ketua jurusan di Prastia Mulia bagian food business, food science and business. Prastia Mulia loh Kang Dim. Prastia Mulia yang kita tahu sekolah manajemen dulunya. Iya. Sekarang itu dia bikin jurusan food science and business. Langsung di bawah siapa aja Pak? Di bawah siapa aja? Antoni Salim. Bayangkan. Di bawah Antoni Salim sama Francis Welira. Itu kan wah itu berarti kan wah udah kita udah nggak bisa ngomong. Gitu loh. Jadi nah ini ada Kang Dim, ada Kang Gamal, ada CEN yang pernah di Teknokrat. Ya kita coba sama-sama lah. Kita saya sama Kang Eri yang praktisi cuma siap ngegas aja. Ngegas gimana caranya itu. Sebenarnya itu yang ini ada Kang Ari yang dari BPPT. Ayo kita sama-sama terima kalau mengenai kooperasinya saya udah sampai sama Kang Dim waktu di kita bikin kooperasi yang berbeda mungkin agak berbeda Kang. Nah, ya Kang seperti jadi, apa Kang si KAFP kooperasinya jadi sebenarnya gini supaya kita nggak pusing dibikin klasternya ada klaster budidaya panamir segala macam itu tanggung jawab macam-macam. Jadi pengurus as a board or director. Pengawas komisaris. Jadi di bawahnya tinggal bikin klaster aja masing-masing. SBU udah selesai. Kita nggak terlalu ribet macam-macam. Kita taruh aja orang keuangan di sana. Selesai. Kontrolnya keuangan. Jadi satu koperasi atau beberapa koperasi Kang Yungki? Satu koperasi. Satu koperasi aja. Nah, ada sub gitu ya? Ya ada grup. Jadi sebenarnya koperasinya itu jadi holdingnya. Iya. Holding. Di bawahnya itu ada SBU, umpamanya SBU Horti, Kang PPNCS bikin klaster sendiri. Iya. Karena dia yang tahu passionnya di situ, tahu dianya gimana, apanya semua gimana. Umpamanya di sawit, kita tahu ada Kang Gamal di situ bikin klaster sendiri. Ya kan? Mau kita suplai pupuk atau apa. Umpamanya ada budidaya faname, di situ ada Kang Endi, sama Kang Denny kita bikin sendiri. Jadi lebih punya fleksibilitas dan bebannya semua dijatuhin ke mereka. Jadi fungsinya komisaris itu ya di holding sebenarnya. Itu aja mungkin. Nanti pelan-pelan mau nggak mau karena itu ada treatment perlakuan pajak kita harus hati-hati gitu loh. Mau nggak mau kalau udah gede ya akhirnya bikin badan usaha di mana koperasi mayoritas di badan usaha itu seperti koperasi KPBS. Gitu. KPBS kan yang cuman simpan pinjamnya saja yang unit, yang lainnya udah bentuk PT. Di mana mayoritas dipegang oleh koperasi. Pada waktu itu ya masih seperti itu gitu. Itu aja mungkin Kang Gamal sama ini. Karena kalau kita bikin itu SBU sendiri, NPWP sendiri bahaya nanti kalau ada periksa pajak. Iya. Karena dia punya kekuatan untuk masuk ke semua ke dalam. Tapi kalau umpamanya SBU, umpamanya budidaya punya SBU sendiri, nantinya badan usaha sendiri kalau ada masalah di sana ya cuman berhenti sampai di sana. Gitu. Jadi hati-hati nanti kalau udah gede atau udah jalan itu pajaknya terutama PPN-nya sama PPH-nya harus hati-hati. Itu aja mungkin. Banyaklah Kang potensi itu. Ada lagi potensi yang contohnya gini, kemarin saya ngobrol sama Kang Eri. Siapa sangka kalau umpamanya ada siapa gitu Kang apa gitu punya tempat di ya kita nggak usah pikirin siapalah dianya, tapi memang mereka bisa.
seperti itu. Ya, ini ada lagi yang menarik. Sekarang orang bukan lagi konsentrasi ke produksi sebenarnya. Sekarang itu udah point of payment. Seperti contohnya Indomaret sama Alfamart itu dengan 16.000 dia punya point of payment 16.000 outlet, punya tenant itu pelanggannya kita bayar beli tol, beli bayar leasing, bayar segala lewat Indomaret, lewat Alfamart. Ya. Bayangkan saya punya kejadian kemarin saya sampaikan sama Kang Eri, saya punya toko itu umpamanya omsetnya asumsinya itu 400, tapi rekening koren saya 1 miliar. Berarti ada 600 juta transaksi non toko. Itu orang bayar tol, bayar leasing, bayar kereta api, itu di situ. Itu kan udah teknologi sama potensi pasar. Saya pikir Kang Gamal dengan petaninya, Kang Kim, kita punya potensi ke sana lah sebenarnya. Sayang aja dulu waktu 98 kita ngarepin masjid jadi situ, tapi karena waktu itu masih ada iya dan tidak karena masa transisi, jadi akhirnya menjadi cita-cita lagi gitu. Itu aja mungkin. Saya pikir potensi fakultas gede lah Kang, bukan apa-apa. Sangat besar potensi itu. Karena saya udah mulai masuk nih angkatan 2099. Ada Kang Sony itu. Kalau Kang Sony itu tahunnya Sony 75, kalau cerita batubara, wah itu Kang Sony. Takbot batubara itu Kang Sony 75 sama Kang Hamid. Gitu. Jadi setelah saya baca-baca, lama-lama ketahuan nih punya potensi. Saya cuma ngejalanin cita-cita Kang Dim sama Kang Insaf lah, bahwa KFV itu harus punya apa? Supaya nggak jadi bebannya berat, punya badan usaha sendiri lah gitu Kang Dim ya. Iya. Apalagi sekarang kan mencari ketua aja dengan beban biaya yang begitu besar, pada dorong-dorong nih sekarang. Untung aja Kang Arya masih sanggup kedorong ke depan. Itu aja Kang Dim, kakak-kakang semuanya. Saya prinsipnya banyak potensi. Contohnya simpel banget. Ya nanti pelan-pelan mungkin kita harus pakai tabel. Nanti saya mau sama Kang Eri bikin tabelnya. Kalau sekarang kan belum kelihatan seperti cerita umpama PE rasio seperti apa. Ya kan seperti nilai uang. Contohnya gini aja Kang Dim atau Kang Gamal. Gula itu tahun 99 harganya 1.250. Sekarang 12.500. 10 kali lipat. 10 kali lipat berarti 1.000%. Ya kan? 1.000% nggak bisa dibantah. 1.000% berarti dibagi 22, udah bagi 22 tahun, 50% kenaikannya. Itu loh, ini yang simpel Kang Dim. Ya. Sedangkan kita nilai pendapatan kita kan flat, cenderung flat. Sedangkan ini naik terus 50%. Itu satu. Saya sampaikan lagi, saya terbuka lah. Pada waktu 99 ada kejadian Bank Bukopin, itu perlu uang 50 miliar. Kita masukin. Pada waktu kami keluar, koperasi kami keluar, itu dia menerima selama 22 tahun 2 triliun. Berarti kenaikannya hampir 4.000%. Aduh, gimana dong? 4.000% Kang Dim ya, 40 kali lipat. 4.000% bagi 22 tahun, 200% Kang. Setahun. Saya udah kasih ke Kang Eri itu. Hitung-hitungan. Ya seperti ini yang harus kita siasati dan saya yakin bisa gitu. Bisa banget. Contohnya kemarin Kang Musda perlu jelantah Kang. Saya kasih sama dianya udah jalan, udah dapat 1 ton atau menaik sekarang mau 3 ton kalau nggak salah. Itu Bekasi aja Kang. Padahal jelantah kita buang-buang tuh Kang. Kita buang-buang. Padahal kalau di komplek dikumpulin, jadi dibeliin Kang Musda itu hampir 16.000 per kilo kalau nggak salah. Padahal yang tadinya nggak lihat. Ada nilai ekonominya ya. Ada ekonomi ternyata jalan.
Ya kayak gitu. Jadi saya yakin dengan ini, apalagi ada Kang Ari BPPT, makin yakin itu mungkin itu aja. Mungkin ini ada Kang Riki tuh sekarang juga udah keliling-keliling jagoan tuh angkat Tuh, 2000. Kang Yungki, nih ada dari Kang Andi Daging tuh katanya setuju usahanya gaya holding karena lebih realistis. Wah, ini saya coba ini mau nyapa Kang Andi Daging, Bangga. Nah, terus udah gitu, kenapa agak lambat? Kenapa agak lambat? Ternyata rupanya di angkatan tuh pernah ada bikin koperasi. Cuman 79, 78, 79, 80, 81, 88, ada berapa? Ada 10 angkatan bikin koperasi. Ya, walau-walam. Gitu. Karena apa? Karena mereka bikin kelembagaannya, bukan bisnisnya dulu. Kenapa sekarang kita lama, hampir setahun, saya tetap ngotot bahwa harus bikin bisnisnya dulu. Selama itu nggak ada bisnisnya, kita terima uang dari anggota, buat celaka. Tapi kalau udah ada bisnisnya, maka Kang Gamal bilang, Kang Gi, di situ ada salurin pupuk nih. Perputaran begini, wah kita semangat. Ya kan? Semangat di situ tuh, di piers itu, ini ada ada saluran pupuk nih, tapi pupuknya organik. Wah, kita semangat. Ya kan? Masuk di situ. Oke kan? Kita fair aja sama Kang Gamal di sana sebagai apa? Ya kan? Oke, bagi hasilnya gimana? 30-40, 40-70, 40-60 udah main. Gitu loh. Kan gitu. Jadi uangnya pas dapat dari anggota terus masuk ke sana. Kang Gamal itu ketua Asosiasi Petani Plasma se-Indonesia loh. Bukan, dan itu ratusan ribu hektar. Kemarin saya lihat datanya, maka itu saya ketemu Kang Gamal, cuman sakit Kang Gamal. Iya, batuk. Hati-hati COVID, ya udah saya mundur terus. Itu contoh-contoh simpel. Kalau cerita mengenai impor kita mau pusing lah. Tutup tadi cerita Kang Dim, tutup cabai apa pusing, udah buang itu, pusing. Nggak usah dipikirin, biarin aja itu mainan orang dosa. Iya kan? Nanti kalau saya cerita, ya kan, selama itu produk pertanian tidak dikuasai negara, itu jadi renteng ekonomi. Muncul oligarki, plutokrasi, kleptokrasi. Nanti detailnya saya punya datanya. Tapi nggak perlu itu, buangin aja jauh-jauh, itu mah urusan orang. Kita mah kita aja. Kang Gamal punya jalur, Kang Dim punya jalur, Kang Ari punya teknologi. Ya kan, minimal kacang tuh, si kacang itu kasih sama Kang Abdullah, jadi. Kan gitu. Kang Dim tahu nih daerah-daerah produksi kacang gimana yang bagus, kacang tanah sebagai berkat Dirjen Horti. Ya kan? Kita ya kan udah selesai. Jadi saya yakin kita yang muda-muda jangan terus tenang-tenang loh. Maju cemplung seperti Kang Musda. Jalan tengah aja dikejar sama Kang Musda. Ini contoh-contoh potensi Kang Gamal, Kang Dim, TEN, Kang Ari. Mereka jago-jagoan lah. Kalau kita udah sepuh-sepuh gitu. Saya kok pengen nyapa Kang Andi Daging nih. Kang Andi Daging. Apa kabar Kang Damang? Baik, Damang sehat. Kang Eri sehat. Nah, makanya lanjut. Sadayana Kang Gamal, Kang Dim, ya, Kang Yungki, ada yang agak gemuk sedikit, Kang Tunggul 81 tuh nggak tunggul lagi, tapi sudah besar sekarang badannya tuh. Ada saya sami, Kang Sony, saya Sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ditagi Eri. Ya. Oh iya. Ditagi nanti gaduh ide. Iya Pak Dim. Pilih Kang Andi Daging gaduh ide, naon gitu. Di share. Ya. Saya nggak analisis saja Kang. Jadi kalau ngomong koperasi kan orang simpel ya. Nantinya lalu image-nya adalah KUD gitu, ya Unyil Dengdek gitu. Tapi Yungki dari awal udah bilang holding ya udah realistis aja kan. Dalam aliran orang populis juga kan selalu ujungnya asal akumulasi modal. Itu kalau nggak akumulasi modal ya hanya mimpi. Memang nanti balik surplusnya bisa balik ke anggota kan gitu kan. Jadi kalau nggak profesional, nggak kayak gaya holding nggak akan jalan kan kalau menurut saya. Tapi ada yang jagonya di sini Kang Indra Fahmi nanti bisa. Fahmi itu. Ya, Kang Indra bisa jalan benang merahnya gitu Kang. Gitu. Minta bicara dong Kang Indra. Kang Indra. Ya, Kang Indra tuh Kang Indra. Ya, mangga, Kang Indra Fahmi. Nggak pernah berhenti terus bicara terus hebat tuh di mana-mana dia.
Tapi ini ngomong-ngomong untuk anak muda ya, milenial yang sekarang nih. Ini ada Kang Andro 2008, terus ada ini teman-teman saya ya, ini yang angkatan 2000. Ada Dodi Ganjar dan Niko. Ini dua-duanya bisnismen. Itu Kang Dodi Ganjar ini dia jadi raja ini ya, bakso gitu ya. Dia produksi bakso dari rumah dijual secara digital marketing dan blast itu. Itu mungkin nantilah ada satu waktu bisa share tips-tipsnya gimana bisa jualan lewat digital marketing karena Kang Dodi ini sebelumnya sempat kalau nggak salah di public relationnya Telkomsel gitu ya, dan dia tuh certified apa gitu, kayaknya dia harus nantilah harus bisa sharing nih, wajib ya Kang Dodi. Sama satu lagi nih Kang Niko nih, ini teman saya yang satu ini angkatan 2000 tapi dia canggih banget karena dia sekarang dia fokus bikin company sekarang di tentang ini drone spraying di apa Nusa Indonesia. Jadi sekarang sudah punya beberapa armada untuk usaha penyemprotan spraying dengan menggunakan drone gitu. Itu udah kesebar ya, ada di Sumatera, di Jawa Timur, di Kalimantan. Proyeknya banyak nih gitu kan. Nah, saya pikir ini juga apa ya, salah satu seorang petani yang memiliki terobosan gitu dengan penggunaan teknologi. Gitu. Saya sebenarnya ingin ngobrol panjang lebar. Bisa sedikit aja ya. Saya minta waktunya lah mungkin 5-10 menit lah. Saya mau nyapa mana nih Kang Niko. Siap Kang Heri, kumaha damang? Bisa dinyalain nih biar kenal nih wajahnya. Bentar. Ini sebenarnya tematiknya masih ngobrolin koperasi ya. Tapi tadi ketika Kang Yungki bilang model bisnisnya harus ketemu dulu gitu loh. Selama ini kan kita tuh anak-anak pertanian pada aktif bisnis loh, gitu kan. Karena malah yang pertanyaan kita tuh selalu ketemu permasalahannya tuh adalah modal atau apa gitu kan. Itu yang sebenarnya kalau kita hubungkan ini menjadi hubungan benang merah ini gitu ya, ini harusnya bisa link and match gitu loh dengan bisnisnya temen Akang Ece yang ada di KFP ya, termasuk yang baru-baru paling yang muda-muda nih kayak Kang Andro segala macam gitu. Nah ini coba saya minta coba sedikit aja, maaf ya agak keluar dulu dari koperasi. Saya ingin tahu nih tentang Kang Niko ya di Nusa Indonesia Nusa Agri ya. Ya, Nusa Indonesia Agri. Salam kenal semuanya ke Sedayana, kakak, Ece semua yang ada di ikatan alumni. Saya sebetulnya baru mulai, baru kenal dan jatuh cinta dengan drone itu sejak 2 tahun, khususnya drone pertanian. Jadi memang bukan foto udara, bukan drone pemetaan atau mapping, tapi yang bergerak khusus melakukan aktivitas spraying atau penyemprotan segala jenis liquid, chemical, ataupun material ke tanaman ya, atau semua jenis komoditi tanaman. Klien terbesar kita memang pada saat ini adalah perkebunan hutan tanaman industri. Hampir 2 tahun ini sudah kita berhasil menyemprotkan kurang lebih 20.000 hektar areal yang kita sudah berhasil kita semprot. Memang saat ini masih fokus di corporate market atau corporate customer, tapi tahun ini akan menjadi tahunnya bagi para petani padi dan pangan serta hortikultura. Mungkin itu Kang Heri, singkat aja, nanti kita lanjut lagi. Ya. Masih di mute ya? Ini masa itu masih di mute. Sorry. Kang Niko. Yep. Coba ini ngobrol dikit aja soal bisnisnya ya. Soal angka lah gitu kan. Kalau ya sebutin aja kayak misalnya yang namanya ini kalau nyemprot berapa, terus sebutin aja marginnya berapa gitu lah. Ini namanya juga ngobrol bisnis gitu kan. Iya, jadi kepengen. Gimana ya? Jadi jasa drone spraying ini sebetulnya harganya rata-rata sama dengan harga perbandingan tenaga kerja manual dengan menggunakan knapsack sprayer. Sama.
tapi kita bisa dapetin output yang pastinya jauh lebih besar, lebih banyak, lebih efektif, lebih terukur, serta ada proof ya, ada proof of evidence bahwa kita sudah melakukan penyemprotan, karena semuanya ada geotagging, ada jalur terbang, ada GPS location, dan segala macam yang itu nggak bisa disediain sama tenaga manual. Jadi kalau kita misal di Sumatera gitu ya, di daerah transmigrasi Palembang gitu, kalau mereka tadi 1 hektar biasanya 4 orang, karena sawahnya pasang surut dan tergenang setinggi setengah lutut misalnya ya. Jadi outputnya rendah. Itu mereka bayar misalnya 250.000 per hektar. Maka sebetulnya ongkosnya juga sama ke kita 250.000 per hektar. Tapi mereka mah sampai habis setengah hari, kita hanya kurang lebih 10 menit gitu Kang Eri. Kira-kira begitu Kang Eri. Iya. Mantap. Belum ya itu kalau kita ngomongin soal labor itu kan biayanya selalu naik ya, sedangkan yang masak robot ini bisa selalu turun ya, tiap tahun pasti akan ada penyusutan. Jadi sebetulnya tahun kedua sudah mulai hampir 80%. Nah, gua nanya nih, pertanyaan terakhir nih, profitnya bisa dapat berapa tuh dari bisnis kayak gitu? Cerita aja deh. Kalau profit kita 8 bulan udah break even. Jadi selebihnya hanya untuk maintain unit sama mempertahankan pekerjaan gitu. Oke. Nanti ya kita bahas ya kalau di sesi warung KAFP yang mungkin khusus untuk tentang teknologi ya. Nah, ini saya kembali ke operasi nih. Gitu kan. Lebih bagus ini Kang Eri. Itu ada Kang Tunggul, kita lihat potensi-potensi masing-masing. Oh iya. Ada Kang Tunggul itu lebahnya jagoan banget. Nah, boleh. Saya terakhir tuh pengen jualan madu sebetulnya, pakai kemasan sendiri gitu kan. Karena memang saya sih percaya kalau bisa bikin premium, harganya bisa masuk ke kelas-kelas yang VVIP gitu kan. Kebetulan marketnya ada. Nah ini kebetulan ada Kang Tunggul ya. Saya mau coba sapa sambil coba Kang, sharing coba. Kang ini produknya apa? Waduh, mangga biasa. Terima kasih ya Kang Akan, Mas Oce, semua yang terhormat. Saya basicnya pertanian tapi bekerja di kehutanan. Jadi bertolak belakang, tidak punya teman, tidak ada rekan di sana sendiri, single fighter di sana. Ya, itulah. Ditugaskan untuk pengembangan perlebahan di perhutani, dari mulai kegiatan penyuluhannya, pendidikan, diklat, sampai mengembangkan, mendevelop produk. Mungkin akan pernah dengar, pernah kenal namanya merek madu perhutani. Ya, itu produknya tidak ada di mana-mana, tapi omsetnya tahun 2000 berapa kemarin? 2020 sudah mencapai 12 M itu. Tingkat pendapatannya cukup besar. Ya, jadi saya dari tahun 90 sampai tahun 2006 saya ditempatkan di perlebahan. Kemudian 2006 sampai 2017 dikembalikan di core bisnis perhutani di bidang kayu, perencanaan, pemeliharaan hutan, pemasaran, dan lain sebagainya. Terus saja diputar di situ. Tahun 2017 dikembalikan lagi ke madu untuk mendevelop lagi madu perhutani supaya lebih eksis. Sekarang sudah eksis merek madu perhutani, hanya terus dipegang ke anak perusahaan, dipegang anak perusahaan. Itu saja kalian saya, Mbak. Jadi lebah itu ada yang lebah di Indonesia yang dikenal itu lebah hutan, kemudian lebah hutan yang liar yang hanya diburu madunya, kemudian lebah budidaya. Lebah budidaya itu ada lebah yang produktif untuk menghasilkan madu, Apis mellifera, kemudian lebah yang ada di masyarakat itu Apis cerana yang disebut nyiruan. Kemudian ada lagi yang lagi tren sekarang adalah lebah tanpa sengat. Lebah tanpa sengat itu stingless bee, jenisnya trigona. Itu sangat mudah sekali dibudidayakan dan madunya harganya sangat mahal sekali. Di harga dasar itu 150.000 per kilo. Itu sangat susah mendapatkan itu tanpa sengat. Jadi biasanya kecil-kecil disebutnya ketul, Sunda sebut ketul kecil. Nah, itu. Saya sejak kenal madu sampai sekarang sudah puluhan tahun minum madu, alhamdulillah tetap sehat, semangat, dan masih bisa motor-motoran jarak 100 km sampai ke ujung Genteng. Saya naik motor-motoran sampai ke Pantai Sindang Barang Cianjur, saya naik motor-motoran gitu. Masih tetap sehat, masih kuat karena
madu terus saya konsumsi udah puluhan tahun. Bapak saya pun juga demikian, saya suplai, ibu bapak saya suplai. Bapak sudah hampir 90 tahun. Masih tetap sehat, masih bisa berjalan ke masjid sehari 5 kali subuh setiap saat. Jalan-jalan ke masjid tiap hari 200 meter, 1 kilo lah. Masih tetap sehat semuanya orang tua saya. Itu mungkin saya mensupport di bidang kesehatan saja, bahwa kita kembali ke produk-produk natural. Oh ya, banyak peternak madu yang nakal sekarang ini karena memang apa namanya musim pembungaan kurang baik, cuaca juga kurang baik, sehingga banyak madu yang betul-betul tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi sebetulnya tahun-tahun belakang ini. Itu saja. Mungkin saya akan nanti kalau memang ada yang lebih sesi yang lebih dalam, saya akan mengupas tentang bagaimana madu yang baik dan benar untuk dikonsumsi sehari-hari supaya kita tetap sehat, jangan terjerumus dengan madu palsu yang malah menjadikan kita menjadi penyakit buat kita. Terima kasih. Wah, luar biasa. Iya, Kang Tunggul, saya tuh suka suka terkecoh ya dengan jujur aja saya nggak tahu gitu antara madu asli sama madu palsu gitu kan. Terus khasiatnya juga bagaimana, mungkin kayaknya nanti ada satu sesi gitu ya yang memang akan ngupas ini, karena kita semua tahu kalau madu itu makanan super ya. Jadi makanan sekaligus obat juga gitu. Nah, ini mumpung lagi pandemi juga kayaknya, wah ini harus sharing-sharing nih soal madu gitu kan. Dan betul. Mungkin Akang bisa kasih kontak gitu di saya chat. kena COVID 5 hari sembuh. Keluarga saya kena semuanya dengan dihisap kayu putih, pure kayu putih ya, bukan kayu putih yang beredar di pasaran. Pure kayu putih saya hisap terus, kemudian madu saya tambah dosisnya, 5 hari sudah sehat lagi, sudah bukan sehat penuh tapi sudah berangsur-angsur pulih semua. Padahal saya komorbid juga, pasang ring ada 4, istri saya operasi besar juga, pengangkatan peranakan diangkat, sudah operasi besar, tapi alhamdulillah semuanya sehat semuanya. 6 hari 7 hari udah mulai sehat kembali berkat madu. Saya yakin karena saya rajin konsumsi madu, maka mungkin itulah salah satu faktor saya lebih kuat menghadapi COVID kemarin. Oke, Kang Tunggul, ada pertanyaan nih. Ya, siap. Kang Tunggul kan posisinya di perhutani. Betul. Kalau kaki kanan, boleh nggak kaki kirinya di luar gabung bikin klaster sendiri? Boleh nggak? Kan kaki kanannya di perhutani. Iya. Kaki kirinya kan masih belum dipakai ini. Kalau umpamanya ada kelompok klaster di kelompok kita mau bikin madu, gimana caranya? Masih memungkinkan nggak? Welcome sekali. Perhutani sangat welcome sekali. Silakan. Tanaman pakan lebah itu welcome. Menyediakan tanaman pakan lebah, areal itu sangat welcome sekali. Ya. Kang Tunggul udah pensiun tuh, Kang. Oh iya, saya udah pensiun. Asosiasi Perlebahan Jawa Barat. Lagi. Nah, berarti kakinya dua-duanya dong bisa keluar. Kang Yuki, Asosiasi Perlebahan Jawa Barat juga kebetulan ketuanya adalah kepala divisi, jadi mungkin sangat welcome sekali untuk pengembangan lebah dalam kawasan hutan. Sangat welcome sekali. Ya udah kalau gitu. Oke. Jadi kan potensi itu kan mungkin ada ya. Jadi ada. Dengan pengalaman itu sayang banget kalau ada pengalaman gitu. Terus kita tahu itu bahwa berapa investasinya per satu areal, ya kan? Berapa payback periodnya. Ya kita sama terus risikonya seperti apa, karena ada yang pengalaman ya tentu orang akan berpikir lain lah. Baik, siap. Makanya kita tunggu lah Kang Tunggul. Ya, bukan hanya lebah saja. Coret-coretannya, nah kita tunggu nanti dengan senang hati, mudah-mudahan Kang Tunggul jadi pimpinan klaster lebah nanti. Amin, terima kasih. Klaster lebah, betul. Iya, klaster lebah. Iya kan, kenapa nggak mungkin? Semuanya mungkin. Mungkin kita bisa bikin yang di mana, yang di Arjasari mungkin, daripada nganggur begitu. Oh iya, benar. Ya kan? Karena Arjasari begitu besar. Ya kan, itu aja. Enggak, siapa lagi, ada Kang Arif yang BPPT, kita perlu tahu tuh teknologinya seperti apa. Ada pertanyaan nih Kang Yungki. Mangga. Boleh. Mau tanya ini, apakah Kang Yungki atau Kang Arya sudah membuat peta mengenai teman-teman yang punya bisnis, keseluruhan data alumni yang sudah melakukan bisnis, jenisnya apa saja, di mana dan sebagainya lah.
Sehingga dengan data itu barangkali Kang Yungki nanti kalau mau bikin koperasi sebagai holding, itu mungkin sudah punya rancangan bagaimana proses holdingnya itu gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, saya jawab dari sekian banyak, Kang, sebenarnya udah banyak, cuman mungkin masih sungkan baru dari sekian banyak, cuman baru 2 nih yang ngajuin. Hitam di atas putih itu namanya Kang Denny dengan budidaya Faname dengan payback period hampir 18 bulan. Terus ada Kang Eng cenderung ke trader beras karena dianya jadi pemasok food station. Terakhir ini dapat berita Kang Pepen. Jadi 3 itu yang sedang apa namanya, nggak tahu nih Kang Riki masih ragu-ragu, masih belum ini. Oh ya, Kang Lewi itu nanti kita di sana masuknya sebagai trading. Jadi ini pelan-pelan kita coba gali. Baru 4 itu. Kalau yang lain belum ada mappingnya, baru seperti itu. Mungkin saya mau ketemu Kang Gamal, mau duduk sama-sama gimana cara mapping dengan Kang Gamal mengenai kelapa sawit. Saya bukan orang bisnis ya, jadi tidak tahu prosesnya bagaimana. Tapi barangkali kalau dipetakan saja dulu di datanya dikumpulkan, kemudian dari situ barangkali oleh orang-orang yang punya pengalaman bisnis, terutama yang bikin holding company, itu barangkali bisa dibuat satu rancangan yang ditawarkan kepada pelaku-pelaku bisnis itu. Kita bergabung dalam satu holding dengan komitmen seperti ini, janji bagi usaha seperti ini. Mungkin akan kalau itu positif, kondusif, pasti akan diterima oleh yang bersangkutan. Jadi jangan menunggu mereka mengajukan proposal, tapi kita menawarkan proposal kepada mereka. Gitu. Barangkali ya, ini mah pikiran liar seorang yang tidak berpengalaman ini. Maksud Kang Dimin yang menawarkan proposal di mana, Kang Dim? Jadi justru Kang Yungki sebagai inisiator koperasi punya rancangan bagaimana holding itu dibentuk. Oh iya. Tapi ini berdasarkan data yang ada, gitu kan. Jadi mungkin Kang Eeng yang punya keahlian trading beras kan perlu supply berasnya, perlu mungkin retailnya juga kan, perlu mitra retailernya. Nah ini barangkali itu harus dipetakan dulu gitu sebelumnya. Iya, mangga. Gitu barangkali. Iya. Nah ini yang detail baru budidaya Faname, Kang Eng sama Kang Pepen belum, Kang Riki masih ragu-ragu, nggak tahu nih Kang Riki. Jadi baru 2 itu yang ini nanti saya pelan-pelan saya coba petain pelan-pelan mengenai trading di retailnya seperti apa. Kalau Kang Riki udah mau masuk, teman mungkin masih sibuk jadi karena kakinya masih jadi karyawan, jadi belum full seperti Kang Eng jadi profesional di bisnismen di sektor itu aja. Jadi memang pelan-pelan kita. Kalau udah itu udah hitam di atas putih baru berani. Izin Kang. Mangga. Punten abdi jamin. Abdi sapagodos sareng Kang Dim teh. Saleresna mah pemetaan sedang berjalan ya. Kumari kan aya wag oge petani paperta Unpad eta cemeta di dinya. Mungkin ini tidak sesuai dengan teori ya. Menurut saya dibikinkan bagaimana kalau misalnya dibikinkan aja dulu wadahnya koperasi. Nanti setelah ada koperasi itu nanti kan akan dipaparkan. Ini ada unit bisnis ataupun klaster apa, silahkan. Nanti yang tertarik ke sana silahkan. Nanti masing-masing katakanlah lead-nya gitu ya, itu akan mempresentasikan bahwa kalau di tempat beliau itu ROI-nya berapa gitu. Tempat ini gimana gitu. Jadi kalau misalnya ini menurut pendapat saya ya, yang tentu belum tentu benar.
koperasina diajegeun heula walaupun tata tete keneh tapi wadahna tos aya, legalna tos aya. Nebeder kumargi abdi mah teu paham kerumitan bagaimana mendirikan koperasi. Saya melihat simpelnya sok atuh kumaha naon anu prayogi daftarkeun legalna kumaha, pendirina saha, penasihat pengurusna saha, sanes kantena didarkeun wae kumargi pami kieu mah wacana ieu teh tos sataun kapengker. Anu ieu bisnis itu, nu ieu bisnis ieu dan sanes kanten lah. Nah, ini saya kira saatnya ya kita bergerak dan tidak usah mengharap bahwa koperasi ini akan mendapat buy-in dari seluruh alumni. Saya mah tidak sampai ke sana. Karena kalau kita bicara dengan millennials, mereka itu bukan bicara soal dapat untung dari usaha, tapi mereka dapat untungnya dari buat startup lalu dijual. Visinya udah berbeda lagi sama kita. Ya, kita ada beberapa orang-orang yang seperti begitu, bikin gitu perusahaan, valuasinya naik, lalu mencari venture capital jadi. Nah itu saya kira menurut saya koperasi ini tidak usah, mungkin saya terlalu keras atau kasar ya, tidak usah bermimpi 100% ideal. Nanti by the time, by the process, kita akan belajar bagaimana improvement. Itu menurut saya maka pemetaan harus dan sedang berjalan saya kira. Tapi kalau legalnya sudah ada, mungkin semangatnya juga lain. Nuhun Kang. Ya, baik Kang Arya, terima kasih, ini masukannya sangat bagus sekali. Nah ini rencananya untuk warung KAFP ini mungkin kita sepakat ya kalau mungkin kita akan selesaikan, kita tutup pada pukul 5.30. Jadi kita punya waktu 10 menit lagi ya, karena mungkin 5.30 kita akan siap-siap untuk maghriban dan lainnya. Nah di sini ada yang raise hand nih. Saya mau menyapa dulu Ce Sri Ernawati gitu. Ce, mangga Ce. Aya nu bade di ini ditanyakan. Nah, silakan, mangga. Nah. Mangga, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nuhun, mungkin dengan keterbatasan waktu saya ingin sharing. Nomor satu saya mengucapkan salut ya kepada Kang Yungki dan teman-teman semuanya yang konsisten menyiapkan koperasi ini. Kedua, saya memang dengan Kang Dim dalam waktu-waktu ini, saat-saat ini sedang berdiskusi juga untuk menyiapkan cara pemberdayaan umat yang akan menjadi bagian dari arsitektur ya, bagian daripada konstruksi arsitektur yang sedang disiapkan oleh MUI. MUI itu punya kelompok peduli umat, bukan kelompok peduli umat. Komisi Pemberdayaan Umat. Komisi Pemberdayaan Umat. Insya Allah ya kalau lihat dari arsitekturnya luar biasa yang akan mereka siapkan, di mana akan menyiapkan kawasan halal di 154 kabupaten atau kota. Nah, kawasan halal ini akan diisi oleh industri-industri yang berkaitan dengan produk-produk olahan daripada pertanian. Nah, oleh karena itu, kalau ini jalannya baik, betul, merupakan sebuah potensi kita untuk bersinergi. Koperasi ini bisa bersinergi dengan arsitektur daripada koperasi peduli umat ini. Ini akan bergerak skala nasional. Nah, yang satu lagi yang saya ingin gali lebih jauh, yang mungkin menjadi informasi juga buat kita semua, mereka akan mengandalkan kekuatannya dari digital, kekuatan digital, di mana mereka akan mendatabase anggota-anggotanya dimanapun, dan satu orang itu bisa bermacam-macam koperasinya yang dia anggotai, sedemikian rupa sehingga sebetulnya mereka itu tidak harus bayar uang simpanan pokok, Kang Yungki. Simpanan pokoknya tuh hanya 1.000 katanya satu orang, tetapi
andalan mereka adalah aktivitas ekonominya. Nah, untuk itu saya belum pelajari betul bagaimana mereka bisa begitu. Mohon kalau bisa, kalau ada waktu, teman-teman yang menguasai tentang digital ini, yang akan mengembangkan kekuatan digital di grup ini, tolong diikutin bagaimana cara mereka mengembangkan database-nya. Mereka tidak akan keberatan kalau kita meniru atau kita insert kepada kelompok itu. Karena tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat. Saya kira itu dulu, mungkin nanti untuk lebih jauhnya informasinya bisa kita sharing. Terima kasih. Ya, nuhun Sri Ernawati. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Kang Yungki mungkin. Kita masih punya waktu 7 menit. Kang Indra Fahmi. Kang Indra Fahmi. Ya, coba. Mangga Kang Indra. Mungkin bisa ngasih masukan. Boleh izin sebelum Kang Indra? Oh iya. Ya, mangga, Pak. Tadi Kang Iwan ya yang raise hand ya? Ya, mangga Iwan. Punten ya Kang Indra sebentar habis Kang Iwan. Mangga. Satu, saya sih Satu, kalau dilihat dari judulnya milenial diskusi bisnis meeting. Mohon maaf nih kalau saya melihatnya ini bukan milenial, kebanyakan kolonial. Satu. Harusnya mungkin gini, misalkan sebuah topik bisnis meeting itu, let's say kita mau ngebahas bisnis apa nih, bisnis siapa, coba mereka, misalkan Kang Tunggul nih, atau tadi yang drone itu, ceritakan bagaimana muncul ide, bagaimana dia melakukan bisnisnya, sehingga bisa, sekarang ini sudah tahapan mana. Entah ujuk-ujuk ditanya ROI, itu mah rahasia dapur. Itu satu. Kenapa saya tanya begini? Ini adalah, kalau di sini milenialnya banyak, ini menjadi inspirasi untuk mendapatkan sebuah ide bisnis itu dari mana? Bagaimana menjadikannya? Nanti pun mungkin kalau perlu kita undang teman-teman dari psikologi untuk mengetes kita ini cocok nggak jadi pengusaha. Nggak semua orang cocok. Oke, saya punya pengalaman yang menarik waktu itu sama Kang Tunggul. 5 orang sarjana pertanian, laki-laki, jualan nasi goreng. Idenya bagus, berani. Begitu datang pembeli cantik, nggak ada yang berani menyapa. Gimana mau jualan? Satu. Nah, ini mungkin ide-ide kecil begini. Kenapa tadi saya chatting di grup Kang Tunggul sebelum masuk pertani ngapain dulu? Dia punya sejarah. Setelah nasi goreng itu dia keliling dengan mobil baknya. Bawa-bawa madu sarang. Nah, itu yang membuat mungkin dia sampai sekarang jiwa usahanya tetap kental walaupun ada di pertani. Nah, ini mungkin sharing-sharing seperti inilah yang dibutuhkan oleh teman-teman milenial. Memang tadi sudah mulai muncul tuh soal digital. Kita akan berbeda dengan teman-teman yang muda-muda ini. Contoh, apakah iya jualannya dengan pola-pola yang sekarang? Oke. Mungkin itu dulu yang mungkin kalau mau sharing soal milenial dan business meeting. Soal mau jadi koperasi, soal jadi holding, itu next step-nya. Karena kalau sel-sel di bawahnya nggak ada, mohon maaf nih Kang Yungki, kalau saya lihat yang Kang Yungki sebutkan, Kang Pepen itu PT Bimandiri, dia sudah relatif established sekian lama dengan supply ke supermarketnya. Nah, Kang Riki saya tahu kenapa bisa ragu-ragu. Kalau yang saya tahu Kang Eeng itu kalau nggak salah dia punya juga memasukkan beras ke yang di Jatinegara itu apa namanya? Food station. Nah, dia pun punya kelompok atau koperasi Malai Padi kalau nggak salah. Ya. Nah, disitulah sebetulnya idenya apa membuat Malai Padi sehingga dia punya step-step, punya supply chain yang bisa sampai jualan. Nah, apakah kita mau menguasai dari mulai produksi sampai ke pasarnya nantinya atau bagaimana? Itu kita kupas di situ per masing-masing entity, menurut saya itu aja. Mungkin itu masukan dari saya. Ya. Wah, ini masukannya buat warung KFP ya. Terima kasih Kang Iwan.
Nah, sekarang kita terakhir ya, paling tadi menyapa Kang Indra. Silakan Kang. Ya, nuhun. Assalamualaikum. Saya sendiri kalau bisnis sendiri banyak gagalnya, tapi lebih banyak jadi pengajar. Saya sekarang di Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN, PB, banyak berinteraksi dengan UKM-UKM maupun dengan koperasi. Jadi aktivitasnya lebih banyak kepada penguatan, jadi ke pengaksesan, jadi ada akses pasar, ada akses manajemen, teknologi informasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kita, saya sendiri juga tertarik baru ikut warung, itu baru aja tadi pagi atau tadi siang ketika baca di grup WA, itu ternyata ada, itu kayaknya menarik gitu ya. Jadi saya ikut pun di sini lebih banyak awalnya mau mendengar, nah, tapi kemudian ada juga grup koperasi yang dimonitor, yang didorong sama Kang Yungki. Nah, saya juga lagi meraba-raba. Nih, warung ini tuh memang sebetulnya awalnya lepas saja gitu, artinya bebas aja ngomong, sehingga ada ide baru, ada kemudian gagasan baru, atau mungkin ada jejaring di antara sesama alumni, atau sebetulnya warung itu mau didorong setelah ada potensi, kemudian ada dalam rumah besar koperasi yang digagas oleh Kang Yungki gitu ya. Tapi dua-duanya itu bisa gitu. Jadi artinya satu sisi membesarkan membesarkan koperasi, ya kita berharap ada semacam guyup, tapi juga bagaimanapun juga yang namanya koperasi adalah organisasi bisnis. Jadi bisnis itu harus punya kebutuhan yang sama, dan kemudian yang kedua adalah trust, ya, dipercaya oleh banyak kalangan, banyak pihak, minimal oleh anggotanya. Sebab kalau tidak ada kebutuhan yang sama atau tidak ada trust, maka jalan koperasi ya seperti di banyak tempat gitu ya, yang kita sering temukan. Papan namanya ada, tapi aktivitas ekonominya tidak ada. Jadi ya koperasi ya bisnis, artinya bukan sekedar paguyuban. Itu aja mungkin Kang Eri. Jadi saya sih lebih banyak belajar, mengikuti ya pelan-pelan. Nanti kalau ada sharing, oke. Ya, mudah-mudahan warung ini kan berarti niatnya rutin ya. Ya, betul Kang. Nah, jadi mungkin bisa artinya ngomongin koperasi juga, ngomongin yang lain. Betul, iya. Terus terang aja ini masih informasi awam. Dan saya juga kan selama ini nggak pernah aktif lah di keluarga alumni. Baru sekarang ini aja. Apunten. Nuhun. Ya, atur nuhun Kang Indra. Nah, ini mungkin sekaligus menutup ini ya, acara Warung KFP yang ini pre-session sebetulnya, karena sesi 1, episode 1 itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 September dengan tema koperasi dan milenial. Nah, dari pembicaraan ini gitu ya, saya senang sekali karena tujuan utamanya adalah ngebangun keakraban itu sudah sepertinya tercapai ya gitu kan, dengan ada acara ngumpul dan ngobrol, sharing session untuk membangun atau berbagi seputar permasalahan ekonomi ya, terutama bisnis itu. Dan diharapkan memang obrolan itu bisa tetap dibuat guyup seperti ini untuk sesi 1, dan kedepannya akan lebih mengerucut gitu. Jadi nanti akan ada obrolan tentang koperasi, berikutnya obrolan tentang virtual event, ini saya mengajukan sendiri, mungkin berikutnya tentang madu ya, karena ini sangat menarik sekali ya. Nextnya mungkin tentang drone spraying nih, karena sesuatu hal yang sangat canggih ya, yang mungkin kita semua juga harus melek terhadap teknologi. Nah, untuk kali ini saya kira cukup sekian dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Jadi buat Kang Eri, punten, saya mau minta tolong sebelum ini sebenarnya. Ya. Sebelum tutup, sebenarnya silakan, Kang. Kita sebenarnya nggak tahu lewat Kang Indra nih, saya mau minta tolong pandangan Kang Burhan terhadap paper itu bagus banget yang kemarin disampaikan sama lewat Kang Dimyati. Jadi kalau kita ada waktu sebenarnya sebelum kita lanjut ke yang jauh-jauh, kalau mau ada kesempatan mungkin
gimana caranya kita, Kak Indra, memberi kesempatan awal, memberikan outlook ekonomi ke depan dari Kang Burhan dulu, sehingga kita bisa mapping lebih jelas. Iya, Kang Itu Yuki. sebetulnya lebih enak gitu loh. Jadi kan semua orang akan dengar itu pendapat seorang senior dan ya seperti Kang Dim bikin itu papernya bagus banget itu. Bagus banget. Nyata sekali bahwa pendapatan per kapita, income per kapita semuanya itu yang kita harus siasati. Itu aja mungkin. Nggak tahu nanti Kang Indra kita coba. Ya, Kang, mungkin nanti kita obrolkan lagi ya, Kang. Kira-kira nanti untuk warung kafe tanggal 4 September ini siapa saja yang akan dilibatkan gitu, karena memang obrolannya seputar koperasi dan milenial juga gitu. Atau mungkin akan ya tentunya obrolan tentang bahan untuk tanggal 4 sepertinya akan kita lanjut ya di komunikasi pribadi atau di grup. Oke, terima kasih semuanya. Kang Ece, saya ini ya, kita tutup ya. Informasi berikutnya di-share juga di Instagram KFP, Kang Eri, supaya yang lain mungkin bisa baca. Oh iya betul ya. Kalau tadi sifatnya mendadak sekali ya. Supaya lebih banyak yang baca gitulah kalau di-share di Instagram. Kang Ingung punya Instagram gitu, Kang Ingung? Baru 2 hari yang lalu bikin. Aku 2 hari yang lalu bikin. Sedikit emang kayak dulu waktu kita awal bikin WAGPFU itu saya pernah bikin 1 hari itu gimana caranya di chattingan itu hanya ngomong 1 komoditas. Waktu itu pernah saya masukkan hanya jagung, yang lain ngomong yang lain saya usir, jadi ngomongnya jagung. Entah itu ada yang ngomong produksi, entah itu. Jadi tolong nanti kalau masuk ke sebuah topik diworo-woro juga, jangan terlalu umum. Iya. Kalau saya misalnya minat sama madu, pasti akan masuk. Kalau enggak ya nggak apa-apa, keluar nggak ikutan. Setuju. Satu lagi Kang Eri. Ya. Tadi saya tanya mengenai data bisnis teman-teman alumni. Ternyata Cemeta menyebut di PFU ada itu data itu. Jadi mungkin juga ini bisa dipelajari. Oke. Terima kasih. Itu aja. Ya. Cemeta. Ya, mungkin tadi menambahkan data sebetulnya Kang Iwan itu udah banyak sekali Kang Iwan ya database teman-teman Kang Ece alumni. Kalau nggak salah lebih dari 50 orang itu ada di Kang Riki database-nya sama di kalau saya lihat sih cukup detail. Jadi kegiatannya apa, kapasitasnya berapa dan sebagainya di mana. Jadi mungkin bisa jadi bahan data awal ya untuk kemudian nanti kita tawarkan bergabung di koperasi. Itu yang usaha. Jadi kan rencananya memang koperasi ini akan dibawa ke koperasi produsen. Kenapa? Karena koperasi produksi ya. Kenapa? Karena memang pelaku usahanya kita sebagian besar di produksi dengan beragam komoditi. Nah, sebetulnya Kang Eri kalau ada waktu sih nanti untuk yang tanggal 4 kita kan juga sudah menyusun nih anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus kemudian logo sudah ada, nama juga sudah ada, simpanan ya usulan simpanan pokok wajib dan sebagainya juga sudah ada, sehingga kalau diperbolehkan sih bisa ada presentasi dari tim koperasi, jadi nanti buat Akang Uci yang hadir juga dapat gambaran yang lengkap seperti apa koperasi yang akan didirikan. Jadi kalau dibilangin belum ada tuh kita udah setahun ini ya nyusun semua dokumen, sudah komunikasi ke Kang Burhan dengan Kang Yungki juga, sudah ketemu Kang Indra Fahmi beberapa kali by Zoom juga, jadi sudah ketemu dinas, sudah ketemu notaris, gitu ya, sebenarnya tinggal dulu gitu. Ya, mungkin nanti ya harapannya mudah-mudahan dengan sosialisasi nanti di tanggal 4 itu juga jadi banyak Akang Uci yang tahu dan juga bisa memberikan masukan apakah nanti usulan koperasi yang akan disampaikan itu sudah sesuai atau belum, atau mungkin ada masukan-masukan lagi. Sekaligus juga harapannya sih bisa menjaring animo juga dari Akang Uci alumni. Mungkin itu aja Kang. Ya, terima kasih. Ini jadi saya terpikirkan untuk mungkin lebih mengerucut sekali ke koperasinya ya. Bila perlu sekaligus launching juga ini kayaknya. Gitu. Terima kasih Kang.
Ya untuk tanggal 4 memang atau minimal pre-launching ya Pak. Ya, kita pre-launching ya, soft launching ya, betul. Kita bikin soft launching saja gimana kalau tanggal 4 itu untuk koperasi KFP. Jadi judulnya memang kita pertegas aja, warung KFP judulnya adalah koperasi KFP gitu. Nah di situ kita akan coba soft launching aja gitu kan. Siap nggak siap, tapi pasti siap lah. Karena saya lihat juga tadi apa yang sudah dipersiapkan selama setahun kebelakangan ini juga sudah sangat matang kan. Jadi kita bikin momennya di mana pada tanggal 4 September itu saya pikir sudah go public ya gitu kan. Maksudnya secara campaign-nya. Secara konsep ya. Ya, secara konsep betul ya. Ya, memang yang kita lagi masih mungkin dengan Kang Yungki diskusi itu untuk membahas tentang manajemen gitu kan, siapa yang jadi pendiri, kemudian nanti pengurus, pengawas gitu ya. Tapi minimal kan ya nanti mudah-mudahan harapannya dari acara tanggal 4 ini bisa juga menjadi informasi lengkap buat Kang Uci yang juga nunggu ini seperti apa nih gitu kan, koperasi yang akan dibuat di KFP seperti itu. Oke, ya. Ini terima kasih banyak ya untuk masukannya Kang Ece semua gitu kan. Saya yakin ini pasti kayaknya waktunya juga nggak cukup ya buat kita ngumpul untuk sharing-sharing seperti ini gitu ya. Dan saya pikir juga secara pribadi saya berpikir kalau ini harusnya mungkin kita buat rutin bahkan setiap minggu gitu. Walaupun mungkin dalam selang-seling ya, mungkin sekarang ngobrolnya bisa ngacapruk gitu kan, minggu depannya agak fokus, besoknya ngacapruk lagi, minggu depannya agak fokus. Tapi mungkin ngacapruknya akan lebih dibikin lebih rapih lagi. Nah ini untuk yang pertama kali, jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurangnya gitu kan. Kita akan lanjutkan ini gitu kan, kita akan biarkan ini menggeludung dengan menjadi bola salju yang lebih besar lagi ya. Dan saya harapkan juga mohon bantuannya dengan apa ya, setidaknya untuk mendukung lah, untuk meramaikan lah gitu kan daripada kegiatan KFP ini. Ini saya mohon maaf sekali lagi, ini kalau harus saya tutup ya. Mungkin kita akan lanjutkan di grup gitu ya. Ini sudah injury time ini 10 menit. Saya mohon maaf sebelumnya. Izin pamit semuanya ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup warung KFP ini. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya foto dulu.